I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, terima kasih sudah berkenan mampir di channel ini. Semoga sahabat semua selalu sehat dan berkah rezekinya, serta selalu dikabulkan segala hajat. Amin. Selanjutnya mari kita simak sebuah kisah yang sangat menarik, dan tentunya kisah ini pun akan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Sahabatku, dikutip dari buku cerita Islami dengan judul Karena Kesabaran Menghadapi Sang Istri. Sahabatku, dikisahkan dulu ada seorang lelaki yang saleh dan mempunyai saudara yang juga saleh. Tempat tinggalnya sangat jauh, karena itu jarang sekali lelaki itu bisa mengunjungi saudaranya. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, lelaki itu datang mengunjungi saudaranya. Tetapi tampak rumahnya tertutup, maka ia mengetuk pintunya dan mengucap salam. Terdengar suara ketus seorang wanita dari dalam rumah, yang mungkin istri dari saudaranya itu. "Siapa di luar?" Lelaki berkata, "Aku saudara suamimu, datang dari jauh untuk menjenguknya." Tanpa membukakan pintu, terdengar suaranya yang ketus lagi, "Ia masih pergi mencari kayu, semoga saja Allah tidak mengembalikannya lagi ke sini." Kemudian masih diteruskan dengan berbagai macam caci maki kepada saudaranya itu. Lelaki itu hanya bisa geleng-geleng kepala mendengarnya. Ia tahu betul bahwa saudaranya itu juga saleh seperti dirinya, karena memang begitulah kedua orang tuanya dahulu mendidiknya. Segala macam umpatan dan cacian itu terus terdengar dari dalam rumah. Lelaki itu memutuskan untuk menunggu dan tidak berapa lama saudaranya itu datang. Saudaranya itu memang mencari kayu, tetapi ia tidak membawanya sendiri. Seekor harimau yang cukup besar berjalan di belakangnya sambil menggendong kayu tersebut di punggungnya. Setelah kayu diturunkan dari punggung sang harimau, saudaranya itu berkata kepada harimau itu, "Pergilah, semoga Allah memberkahi dirimu." Harimau itu berlalu pergi dengan patuhnya, dan pemandangan itu membuat lelaki itu terkagum-kagum. Tampaknya saudaranya itu telah mencapai makom yang cukup tinggi di sisi Allah, hingga mempunyai karomah bisa memerintah binatang buas. Saudaranya itu mengajaknya masuk, dan meminta dengan lemah lembut kepada istrinya untuk menyiapkan makanan bagi mereka. Sang istri memenuhi perintahnya dengan sikap yang kasar, dan mulutnya tidak henti-hentinya mengomel. Sebaliknya, lelaki itu melihat saudaranya hanya diam dan terlihat sangat lapang, tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Sama sekali tidak ada sikap marah dan tersinggung dengan perkataan istrinya yang sangat menusuk perasaan, bahkan tampak sekali saudaranya itu nyaman dan bahagia dengan keadaannya. Karena itu ia urung untuk menanyakan keadaan rumah tangganya, seperti keinginannya semula. Dengan keadaan seperti itu, ia tidak ingin berlama-lama untuk tinggal. Ia pamit pulang. Tetapi sepanjang perjalanan tidak habis-habisnya ia memikirkan keadaan saudaranya itu. Di satu sisi ia mempunyai karomah yang begitu mengagumkan, tetapi di sisi lainnya ia menghadapi sikap istrinya yang begitu buruk. Beberapa tahun berlalu dan tidak bertemu, lelaki itu datang lagi mengunjungi saudaranya itu. Sampai di rumahnya yang tampak tertutup, ia mengetuk pintunya dan mengucap salam. Maka terdengar suara seorang wanita, yang mungkin adalah istri saudaranya itu, "Siapa di luar?" "Mohon maaf, suamiku sedang tidak ada di rumah, mohon maaf agar menunggu di luar saja ya." Kali ini suara itu begitu lembut dan santun, sangat berlawanan suara wanita bertahun sebelumnya. Lelaki itu berkata, "Baiklah, aku adalah saudara suamimu, datang dari jauh untuk menjenguk keadaannya." Suara santun wanita itu terdengar lagi, "Selamat datang, suamiku sedang mencari kayu di hutan. Silahkan untuk menunggu, tetapi mohon maaf aku tidak bisa membukakan pintu hingga suamiku pulang." Lelaki itu berkata, "Tidak mengapa,
biar saja aku menunggu di luar." Kemudian ia terlibat pembicaraan singkat lewat pintu yang tertutup, dan istri saudaranya itu memuji-muji kebaikan dan kesalehan suaminya itu setinggi langit, dan menyatakan rasa syukurnya karena bisa menjadi istrinya. Tidak lama kemudian saudaranya itu datang, tetapi yang mengherankannya tidak ada harimau yang membawakan kayunya seperti dahulu. Ia memikul sendiri tumpukan kayu tersebut, tampak kelelahan dan keringat mengalir di wajahnya, tetapi masih dengan kelapangan dan rasa bahagia yang sama seperti bertahun sebelumnya. Mendengar suaranya itu, sang istri langsung membuka pintu dan menyambut kedatangannya dengan santun dan hormatnya. Saudaranya itu mengajaknya masuk, dan ternyata makanan telah terhidang, maka mereka langsung menyantap makanan yang disediakan istrinya tersebut. Sambil makan lelaki itu berkata, "Wahai saudaraku, apakah yang terjadi? Apakah engkau telah kehilangan karomahmu yang dahulu?" Masih dengan kelapangan hati dan pancaran rasa bahagia yang sama seperti bertahun sebelumnya, saudaranya itu berkata, "Wahai saudaraku, dahulu itu Allah memberikan istri yang cerewet dan rendah akhlaknya kepadaku, dan aku ikhlas menerimanya. Karena kesabaranku menghadapinya, maka Allah mendatangkan harimau untuk membantuku. Beberapa bulan yang lalu istriku yang cerewet itu meninggal, dan sejak itu pula harimau itu tidak membantuku lagi, dan aku harus memikul sendiri kayu-kayu itu. Namun demikian, Allah tetap memberikan karomah lainnya kepadaku, yakni istri yang cantik dan masih muda, serta sangat baik akhlaknya dan tekun ibadahnya." Sahabatku, namun dalam riwayat lain disebutkan, saudaranya yang saleh itu adalah seorang pandai besi. Ia mencari kayu untuk membakar besi-besi yang diolahnya. Ketika ia masih beristri yang cerewet dan ia bersabar atasnya, bukan hanya harimau yang membawakan kayunya, tetapi ia memegang besi yang dibakarnya langsung dengan tangannya. Tetapi ketika Allah telah menggantinya dengan istri yang salehah, cantik, masih muda dan berakhlakul karimah, ia harus memegang besi yang dibakarnya dengan penjepit, kalau tidak tangannya akan melepuh. Masya Allah, nah bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Cukup menarik bukan? Silahkan komen yang sopan ya. Panteng terus channel ini agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.